Kak Yuha tahu. Tadi peta materi yang sudah dijelaskan, bagi yang tadi terlambat masuk atau kita join ke Zoom-nya, akan Ibu berikan melalui Google Classroom. Kita lanjutkan. Ini untuk fungsi rangka tadi, memberikan bentuk pada tubuh sebagai penopang tubuh agar dapat berdiri dengan tegak, melindungi organ vital dalam tubuh sebagai alat gerak pasif, sebagai tempat melekatnya otot, dan sebagai tempat pembuatan sel-sel darah, kemudian sebagai tempat cadangan mineral berupa kalsium dan fosfat. Kemudian, berdasarkan jenis ya, tulang dibedakan menjadi dua jenis. Ada tulang rawan atau kartilago, serta tulang keras atau osteon. Di sini apa saja sih yang membedakan antara tulang rawan, kartilago, dan tulang keras atau osteon? Pertama, dari segi penyusun tulangnya. Kemudian, dari segi ciri-cirinya dan contohnya apa saja. Pertama, tulang rawan itu penyusun tulangnya berupa sel kondrosit. Sedangkan tulang keras penyusunnya adalah sel yang dinamakan osteosit. Ciri-cirinya apa yang membedakan antara tulang rawan dengan tulang keras? Tentu dari kelenturan dan lunak atau khasnya. Yang manakah yang lunak? Yaitu adalah tulang rawan. Sedangkan yang strukturnya sangat keras disebut dengan tulang keras. Bedanya, tulang rawan memiliki jumlah kalsium yang lebih sedikit dan memiliki jumlah zat perekat yang lebih banyak. Lalu dia kenyal dan lentur. Sedangkan tulang keras itu kebalikannya. Dia tersusun dari kalsium yang jumlahnya lebih banyak, lalu zat perekatnya jumlahnya lebih sedikit, dan tentunya dia kaku dan keras. Contohnya apa aja yang ada yang tulang tersebut adalah tulang rawan. Di sini ada pada tulang rusuk, pada sendi, lalu pada daun telinga kita nih, makanya kalau kalian sentuh dia akan elastis. Sedangkan hidung juga dia susunannya adalah tulang rawan, hidung kita ya. Sedangkan untuk tulang keras, dia hampir seluruh yang ada di dalam tubuh kita, seperti tulang paha, tulang kering, tulang betis, tengkorak, dan sebagainya. Kita lanjut ya. Tulang keras. Nah, berdasarkan pembentuknya, struktur pembentuknya, tulang keras dibadikan menjadi dua, yaitu tulang kompak dan tulang spons. Tulang kompak itu tersusun dari sel yang tulangnya rapat. Bu Widya. Ya? Kenapa? Suaranya boleh dipelanin nggak ya? Tadi nggak terlalu ngerti. Karena ya. kecepatan. Ya, nanti untuk lebih jelasnya akan kalian bisa baca di modul. Ini makanya Ibu kenapa buru-buru, karena kita terbatas dengan waktu, tapi nanti kecepatan bicaranya akan Ibu turunkan. Ya, terima kasih. Di sini tulang kompak tersusun dari sel yang susunan tulangnya rapat, jadi benar-benar rapat sehingga dia keras. Sedangkan tulang spons, dia tersusun selnya itu jarang-jarang, sehingga dia bentuknya berongga, banyak rongganya. Jadi lebih rapuh untuk tulang spons dibandingkan tulang kompak. Lalu berdasarkan bentuknya, di sini ada beberapa jenis bentuk tulang keras. Ada tulang pipa, lalu ada tulang pipi, ada tulang pendek, dan ada tulang tak beraturan. Jadi ada 4 jenis ya, pipa, pipi, pendek, dan tidak beraturan. Kita lanjut. Nah, berdasarkan bentuknya tadi yang ada 4 jenis, nah ini kita bahas satu persatu. Tulang pipa, di sini dari namanya pipa, berarti dia ukurannya panjang seperti pipa. Contohnya ada beberapa, ada tulang paha, ada tulang betis, tulang lengan atas ya. Sedangkan tulang pendek di sini berarti ukurannya pendek. Sedangkan tulang pipih itu artinya tipis ya. Nah, ini contohnya adalah tulang belikat.
Jadi tipis dia seperti lempengan. Sedangkan tulang tidak beraturan, nah dia dari namanya aja tulang tak beraturan, berarti bentuknya tidak teratur. Contohnya bisa adalah ruas-ruas tulang belakang. Lanjut, penyusun tulang. Di sini ternyata kita kan biasanya hanya melihat tulang itu dari luarnya dan bentuknya seperti apa. Bagaimana dengan dalamnya dari tulang tersebut? Nah ini setelah kita iris, ya dalamnya ternyata seperti ini. Ini adalah contoh dari tulang paha. Biasa yang kalian lihat contoh kalau lagi makan paha ayam. Ya, tulangnya panjang. Berarti dia termasuk ke dalam kategori bentuk tulang yaitu tulang pipa. Di sini dari yang paling luarnya dulu. Di sini ada yang namanya dengan selaput tulang atau periosteum. Ya, fungsinya untuk melindungi karena dia lapisan paling luar dari tulang. Kemudian di sini ada dua jenis tulang keras, yaitu ini adalah tulang kompak dan tulang spons. Nah, ini yang tadi banyak rongganya, jadi dia lebih rapuh ya dibandingkan dengan tulang kompak tadi. Lalu ada osteosit. Osteosit ini adalah sel penyusun tulang keras tadi. Dan di dalamnya lagi ada pembuluh darah. Lalu ada yang namanya saluran Havers. Saluran Havers ini apa? Dia adalah jaringan-jaringan yang menyusun tulang di tubuh kita. Itu adalah penyusun tulang pada manusia. Lanjut. Sekarang kita akan membahas mengenai rangka penyusun dalam tubuh kita. Dia dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, di paling atas ada disebut dengan tengkorak. Lalu, di sini ada bagian badan, bagian tengah, dan ada bagian anggota gerak. Anggota gerak ada 2 jenis, yaitu anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Berarti kalau anggota gerak atas, dia menyusun tulang yang ada di tangan kita. Sedangkan anggota gerak bawah, dia menyusun tulang yang ada di kaki. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama tulang tengkorak. Di sini ada tulang dahi, lalu di sini tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, lalu tulang pipi kanan kiri ya, tulang baji yang ini nih. Ini baji, dia kanan kiri juga. Nah, lalu ada tulang pelipis di belakang baji, sama kanan kiri juga. Lalu tulang belakang dan tulang ubun-ubun ya di sini ya. Tulang badan, di sini tulang badan ada ruas-ruas tulang belakang. Nah, dia memanjang di sepanjang punggung kita. Ada 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Kemudian, nah ini yang menyusun atau melindungi organ paru-paru kita. Ada tulang dada dibagi menjadi 3. Bagian hulu, bagian badan, dan taju pedang. Taju pedang ini yang paling bawah, yang runcing. Sedangkan tulang rusuk dibagi menjadi 3 kelompok. Ada 7 ruas rusuk sejati, 3 ruas rusuk palsu, dan 2 ruas rusuk melayang. Bedanya apa? Kalau rusuk sejati dia nempel satu-satu tiap tulangnya. Kalau rusuk palsu dia ada 3. Nah, 3 tulang rusuk ini bergabung menjadi 1 nanti, nempel di tulang dadanya. Kalau rusuk melayang dia ada 2. Dia nggak nempel ke tulang dada, tapi makanya disebut dengan rusuk melayang. Seperti itu. Selanjutnya, ada juga tulang selangka. Selangka itu yang dililingi leher kita, yang memanjang, yang tertentu, sama tulang belikat yang di sini ya. Sedangkan yang bagian perutnya, ini ada tulang usus yang menopang usus kita. Lalu ada tulang duduk, kanan kiri, dan tulang kemaluan. Sekarang kita lanjut ke tulang anggota gerak. Ini kita bahas anggota gerak bagian atas dulu, di tangan. Ada tulang lengan atas, lalu di bagian bawahnya ternyata ada 2 tulang nih, yaitu tulang pengumpil sama tulang hasta. Bedanya apa? Kalau tulang pengumpil, dia yang sejajar dengan ibu jari kita. Ya, ini sejajar dengan
ibu jari kita. Ya, kalau digambar ya pengupil, dia akan sejajar dengan tulang ibu jari, sedangkan hasta adalah lawannya. Lalu ada tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tentunya tulang ruas-ruas jari tangan. Lalu kita lanjut ke tulang anggota gerak bagian bawah. Ada tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, dan tulang betis. Nah, ini makanya ketika kalian bermain futsal atau sepak bola itu biasanya dikasih pelindung nih di bagian tulang keringnya, agar kalau kena sepakan dari bola tersebut tidak terasa nyeri di bagian tulang kering tersebut. Lalu ada tulang telapak kaki, tulang pergelangan kaki, dan ruas-ruas jari kaki. Kemudian, ternyata karena salah satu ciri-ciri makhluk hidup kita ini adalah tumbuh dan berkembang, maka tulang akan mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan juga. Nah, nama prosesnya adalah proses osifikasi. Ya, awalnya ketika kita baru lahir, ketika masih bayi, semua tulang yang menyusun tubuh kita itu dia tersusun dari tulang rawan. Makanya kenapa kalau lagi gendong bayi baru lahir itu harus sangat hati-hati, ya, karena dia tulang yang menyusun pada bayi masih rentan, masih lunak. Nah, lama-lama tulang rawan itu kan tadi selnya adalah kondroblast, lalu akan menjadi kondrosit. Nah, lama-lama seiring dengan waktu, 2 minggu, bayi 2 minggu, bayi 3 minggu, bayi 1 bulan, nah, mengalami perkembangan. Awal perkembangan itu di bagian tengah terlebih dahulu. Ya, di sini ada pembuluh darah dan dia lama-lama akan berkembang menjadi semakin keras. Berubahlah menjadi tulang keras yang tersusun dari 2 jenis. Ada tulang kompak dan ada tulang spons. Tadi sudah dibedakan ya, apa bedanya tulang kompak dan tulang spons. Namun, tidak semua tulang rawan ketika bayi berubah menjadi tulang keras ketika kita dewasa. Ada beberapa tulang yang masih tetap menjadi tulang rawan. Contohnya apa? Hidung, telinga, ya, apalagi tadi tulang rawan hialin di tenggorokan kita, sama tulang rusuk. Itu. Selanjutnya, kita selesai membahas mengenai tulang. Sekarang kita masuk ke materi sendi. Sendi itu apa? Kenapa kita bisa bergerak, berjalan, berlari, naik sepeda, olahraga, main basket, ya, renang. Nah, itu jadi kalau kita tidak punya sendi, kita kan kaku, nggak bisa gerak. Nah, karena sendi ini kalau bahasanya sebagai pelumas atau yang menghubungkan antar tulang sehingga kita bisa bergerak bebas. Nah, berdasarkan gerakannya, sendi dibagi menjadi 3. Ada sendi mati atau nama lainnya sinatrosis, ada sendi kaku atau nama lainnya artiatrosis, dan ada sendi gerak atau nama lainnya diatrosis. Kita lanjut. Sebentar, sebelum dilanjut, kita masuk ke sendi mati dulu atau sinatrosis. Sendi mati itu dari namanya aja sendi mati, berarti sendi yang benar-benar tidak dapat digerakkan. Dia antar tulang itu saling berhubungan, tapi benar-benar tidak bisa digerakkan. Contohnya adalah ini, antara tiap-tiap tulang yang menyusun tengkorak kita, misalkan antara tulang dahi sama tulang ubun-ubun, nah dia bergabung jadi satu dan hubungan antar tulangnya itu kuat sehingga benar-benar tidak bisa terpisahkan atau tidak bisa digerakkan. Kemudian sendi kaku atau artiatrosis, sendi yang bisa digerakkan tapi pergerakannya sangat terbatas. Contohnya adalah di ruas-ruas tulang belakang kita tadi, ya. Dan terakhir sendi gerak. Nah, dari namanya berarti sendi yang bisa digerakkan. Nama lainnya diartrosis. Berdasarkan jenis pergerakannya dibagi menjadi 5 jenis sendi pada sendi diartrosis. Ini sebenarnya sudah dipelajari waktu SD. Maka kita review ulang kembali. Ada sendi engsel, sendi pelana, sendi putar,
sendi peluru, dan sendi geser. Sendi engsel. Kenapa disebut sendi engsel? Dia pergerakannya kayak engsel pintu, buka tutup atau satu arah. Ya. Coba kalian gerakan tangan kalian. Diluruskan, bengkokkan ke atas, luruskan, bengkokkan ke atas. Nah, sendi engsel ini dia pergerakannya satu arah. Contohnya adalah pada siku tangan kita, ruas-ruas jari kita, dan pada lutut. Ya. Sedangkan untuk sendi pelana, nah ini dia gerakannya kayak kita lagi naik kuda, dia dua arah. Contohnya ada di sini. Tuh sendi yang ada antara ibu jari, tulang ibu jari, dan tulang pergelangan tangan. Ini gerakannya dua arah, depan, belakang, kanan, kiri. Ya. Sedangkan sendi putar, sendi yang pergerakannya berotasi atau memutar. Contohnya adalah hubungan antara tulang atlas atau tulang leher kita dengan tulang tengkorak kepala kita. Jadi coba kalian gelengkan kepala, bisa digeleng-geleng, bisa diangguk atau diputar-putar. Ini adalah berarti pergerakannya secara rotasi. Kemudian sendi peluru. Tadi sendi putar, sekarang sendi peluru. Nah, kalau sendi peluru ini gerakannya yang sangat bebas atau bisa ke segala arah. Ketika kalian menendang bola atau senam, itu bagian antara tulang paha dan gelang panggul itu bisa digerakkan ke segala arah. Ke atas, ke depan, ke kanan, ke kiri, ke belakang. Terus. Dan contoh lainnya adalah hubungan antara tulang belikat sama tulang lengan atas. Jadi bisa bebas digerakkan. Lalu sendi geser. Nah, ini dia pergerakannya seperti meluncur atau bergeser sedikit saja. Contohnya adalah tulang pergelangan tangan atau karpal dan ruas-ruas tulang belakang. Itu adalah jenis-jenis sendi yang ada pada sendi gerak. Ibu ulangi, ada 5. Sendi engsel, sendi pelana, sendi putar, sendi peluru, dan sendi geser. Lanjut ya. Oh, sudah selesai untuk materi kita hari ini. Ya, sebentar ya anak-anak. Sampai sini ada yang bertanya? Kalau tidak ada, kita selanjutnya akan kembali ke Google Classroom. Kalian akan Ibu berikan materi berupa modul dan video-video yang harus dipelajari beserta LKS kegiatan yang harus kalian isi, dan ada 5 soal kuis. Ya, Ibu kasih waktu tenggangnya sampai jam 10. Itu ya anak-anak ya. Kita kembali lagi ke Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.